Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat MKI yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam sebuah kajian ilmu bersama guru kita Ustaz Khairul Alam, dan sebagaimana biasa di Ahad keempat kita akan kembali mentadabburi ayat Allah dalam surat Az-Zariyat sebagaimana menjadi sebuah tema yang memang berseri ya. Dan Alhamdulillah kita sudah memasuki kajian lanjutan tentang pemahaman kita terhadap surat Az-Zariyat ini. Dan silakan Bapak-Bapak jamaah yang dimuliakan Allah untuk menyiapkan mushafnya, karena kita akan mencoba seperti biasa akan dibimbing oleh Ustaz Khairil untuk bisa memahami ayat demi ayat yang akan dijelaskan tentang bagaimana relevansinya atau kaitannya, bukan hanya arti yang akan kita ungkap, tapi juga tentu pemaknaan yang dalam yang ada kaitannya dengan berbagai macam ayat, dengan ayat-ayat lain, ayat-ayat yang terkait dalam surat Az-Zariyat ini. Dan Alhamdulillah di beberapa episode sebelumnya kita sudah mengungkap tentang bagaimana surat Az-Zariyat ini dimulai dengan sumpah Allah, bersumpah dengan angin gitu ya. Kemudian Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, kemudian juga orang-orang yang al-muhsinin, orang-orang yang disebutkan dengan salah satunya disebutkan orang-orang yang sedikit tidurnya karena lebih banyak bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak waktu malamnya digunakan untuk eh, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, mereka begitu sangat memperhatikan sesama karena meyakini bahwa fi amwalim haqqul sa'ili wal mahrum. Mereka meyakini bahwa dari sebagian harta yang dimilikinya itu menjadi hak orang-orang lain ya, orang-orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Dan begitu banyak ciri-ciri yang disebutkan sudah dijelaskan oleh Ustaz Khairil ya di dalam surat eh, Az-Zariyat ini. Dan yang menariknya juga ada kisah dalam surat ini. Ada kisah tentang Nabi Ibrahim, ada kisah tentang para nabi yang kemudian Allah utus untuk orang-orang al-mujrimin ya, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Setelah diingatkan, kemudian Allah timpakan azab kepada mereka. Tentu ini ada pembahasan lanjutannya karena dalam surat Az-Zariyat ini sangat sebagaimana yang kami sampaikan juga ada sebuah pemahaman tentang visi hidup dalam surat Az-Zariyat ini yang nanti insya Allah akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Sadaqil Alam. Sahabatku, Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah, dan sebelum masuk ke kajian, kembali kami mengingatkan, ini sebuah kajian ilmu yang mudah-mudahan berdampak terhadap pribadi kita, ketakwaan kita yang salah satunya diwujudkan sebagaimana dalam surat Az-Zariyat tadi, bahwa ada satu keyakinan, ada suatu apa namanya, pemahaman yang utuh tentang bagaimana orang al-muhsinin ini tidak hanya mereka adalah orang-orang yang selalu bermunajat kepada Allah, tapi juga orang yang sangat peduli dengan sesama. Dan ini kami dari Majelis Keluarga Indonesia selalu meng-share, mengajak jamaah yang dimuliakan Allah untuk ikut berbagi dengan saudara-saudara kita, khususnya dengan eh, saudara kita di Palestina ya, karena ini menjadi sebuah tekad atau komitmen kami semua dari Majelis Keluarga Indonesia untuk membagi salah satu dari mm, apa namanya infak yang disampaikan oleh jamaah kepada kami. Salah satunya akan kami salurkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan insya Allah ini menjadi sebuah kegiatan rutin ya. Kemudian yang rutin tidak hanya ada satu isu besar, kemudian kita berinfak untuk warga Palestina, karena sebagaimana kita tahu mereka sangat membutuhkan eh, kebersamaan dari kita ya. Apalagi mereka sekarang masih dalam apa namanya agresi atau penindasan dari eh, kaum Zionis, dan kita tentu sangat mendukung bagaimana perjuangan kaum mujahidin ini untuk mencapai kemerdekaannya, untuk bisa membebaskan Al-Aqsa dari kaum Zionis, dan mudah-mudahan kita doakan mereka tetap teguh istiqamah dalam perjuangannya, dan kemudian kita termasuk orang-orang yang ikut
terlibat dalam perjuangan itu. Mudah-mudahan Allah ridho dengan amal walaupun sedikit, tapi kita istiqamah dengan salah satunya dengan infak fisabilillah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sambil menunggu juga jamaah yang hadir di sini. Alhamdulillah Ustaz Khairul sudah bergabung dengan kita dan alhamdulillah syukurillah. Bagaimana Ustaz? Sehat walafiat pagi ini? Alhamdulillah sehat Mas Solis. Insyaallah tabarakallah. Kita sudah mengulas banyak ya tentang apa namanya surat Az-Zariyat ini, dan tadi saya sedikit mengulas mengingatkan kembali tentang yang paling menjadi poin penting bagi kami, bagi saya terutama ya, tentang itu adalah al-muhsinin itu ya, Al-Muslimin. yang apa namanya sedikit tidurnya gitu ya, karena lebih banyak mereka menghabiskan malam-malamnya dengan tahajud gitu ya. Kemudian ada juga orang-orang muhsinin ini sangat peduli dengan sesamanya, baik orang yang meminta maupun tidak meminta gitu ya. Dan mereka berbagi hartanya untuk saudara-saudaranya. Dan insya Allah nih kita akan ngebahas mungkin di akhir-akhir ini ya, kalau saat ini pembahasan terakhir tentang apa namanya surat Az-Zariyat ini, atau mungkin akan ada pengembangan lain. Tafadhal. Tafadhal masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali, kemudian untuk melakukan kajian Al-Quran. Kebetulan ini kan memang long weekend, jadi sambil jalan-jalan di luar Jakarta, tapi kita tetap melakukan kajian ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi apapun yang kita lakukan, khususnya dalam kajian ini dihitung sebagai rangkaian ibadah kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah. Oke, kita akan lanjutkan beberapa ayat di dalam surat Az-Zariyat. Ya, kita hari ini tidak akan banyak ayat, kita akan mungkin hanya 5 atau 6 ayat saja. Kita akan memperdalam dan saya berharap kita bisa merenungkan, kita bisa melakukan proses kontemplasi ya terhadap ayat-ayat ini. Kita mulai dari ayat yang Mas Holis bisa dibantu untuk buka surat Az-Zariyatnya mulai dari ayat 47 ya. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk dibuka surat yang sama, surat Az-Zariyat, surat ke-51, ayatnya mulai dari 47 ya. Oke, sambil nunggu Mas Walis, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Nah, mungkin saya jelaskan gini, supaya kita bisa melihat ayat ini lebih dalam ya. Biasanya kalau kita dalam struktur bahasa Indonesia, saya memiliki sebuah kalimat seperti ini. Saya memakan kurma. Saya memakan kurma. Artinya bahwa kalimat pokok yang utama itu adalah subjek sama predikatnya. Sedangkan kurma itu adalah keterangan saja, detailnya saja. Saya memakan itu adalah bagian yang penting. Kemudian kalau kita compact kembali kalimat itu, subjek itu menjadi core utamanya sebenarnya. Saya ingin menjelaskan saya, ya, saya melakukan apa, gitu ya. Saya memakan. Nah, itu adalah struktur bahasa Indonesia ya. Jadi yang pokok itu adalah bagian subjeknya, ya. Kemudian habis itu keterangan, kata kerjanya. Sedangkan detail itu adalah tambahan informasi. Yang unik adalah dalam bahasa Arab itu juga bisa menekankan gini, objek ini penting loh. Objek ini penting. Maka caranya adalah struktur kalimatnya itu dirubah. Jadi menyebutkan objeknya dulu, baru kata kerjanya, atau subjek plus kata kerja. Nah, perhatikan di dalam ayat 46 ini ya.
Allah pertama kali menyebutkan itu bukan struktur yang normal sebenarnya. Strukturnya itu Allah menyebutkan dulu wasama, dan langit, banainaha, dan kami bangun. Nah, artinya apa sih sebenarnya ini? Kenapa Allah menyebutkan langitnya dulu gitu ya? Biasanya strukturnya adalah banainaha sama. Strukturnya harusnya seperti itu, tapi di dalam ayat ini Allah menyebutkan wasamanya dulu dan langit. Artinya apa sih sebenarnya? Saya kasih analogi supaya kita bisa mentadaburi lebih dalam lagi. Simpelnya gini, ketika misalnya kita bertemu dengan seorang owner dari sebuah perusahaan yang sangat besar, ya, kemudian kita datang ke kantornya, kemudian melihat gedung yang sangat tinggi. Gedung yang sangat tinggi kita lihat dari kejauhan sangat mewah sekali. Kemudian sang pemilik gedung ini mengatakan seperti ini, gedung yang sangat tinggi ini, bisnisnya sangat banyak sekali, menghasilkan banyak triliunan dalam setahun. Kira-kira kita akan kagum nggak? Cenderung kita akan kagum. Wow, ini luar biasa. Pasti ini yang bekerja ini banyak, kemewahannya ada di dalamnya. Kemudian pasti yang punya ini kaya sekali. Kemudian sang pemilik itu, owner tadi mengatakan seperti ini, kami yang membangunnya. Jadi disebutkan itu tentang gedungnya dulu. Ini gedung yang luar biasa, mewah dengan pembangunan sekian triliun misalnya. Kemudian habis itu dia mengatakan, kami yang membangunnya. Itu loh strukturnya. Bisa dirasakan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi disebutkan wasama dan langit. Jadi ternyata di dalam ayat ini kita dikenalkan dengan objeknya dulu. Kalau kita pelajari mulai dari ayat pertama sampai ayat 46 ini, kita belum dikenalkan tentang nama Allah, belum muncul. Sudah 46 ayat. Loh. Allah menggunakan kata ganti di dalam ayat ini, kami. Jadi Allah mengenalkan dirinya dengan produknya. Produknya apa? Wasama itu. Jadi ketika kita memperhatikan langit, ya kita melakukan observasi, kita melakukan penelitian, kemudian kita kagum dengan semuanya karena ada sistem, ada hubuk. Kita lihat ayat sebelumnya, ada hubuk langit itu ada hubuknya, ada sistem yang sinkronisasi satu dengan yang lainnya. Begitu sangat indahnya. Kemudian kita kagum dengan itu semuanya. Kemudian Allah mengatakan, kami yang membangunnya. Kemudian berikutnya Allah mengatakan apa? Setelah kita kagum dengan karya yang luar biasa itu, baru Allah mengenalkan tentang dirinya. Kemudian Allah mengatakan, wa inna lamusi'un. Sesungguhnya kami lebih besar dibandingkan itu semuanya. Nah, ini Allah sedang mengenalkan dirinya. Kan kita mengenalnya dengan produknya. Kemudian habis itu mengenalkan tentang kami yang membangun, mengenalkan dirinya. Kemudian setelah melihat komparasi itu, kami lebih besar dibanding itu semuanya. Kami benar-benar lebih kuasa dibandingkan langit itu. Padahal kita sudah takjub sekali dengan wasama ini. Oke, berikutnya ayat 48. Wal ardo farashnaha fani'mal mahidun. Dan bumi. Sekali lagi nih, perhatikan. Susunannya adalah disebutkan dan bumi dulu. Kami hamparkan. Maka sebaik-baik yang menghamparkan, itu adalah kami. Jadi, ternyata kita bisa melihat ketika kita memperhatikan bumi, kita merasakan kenikmatan yang kita rasakan dengan keluarga, dengan anak, bisa kulineran, bisa bercengkrama, kenikmatan-kenikmatan yang kita terima semuanya itu karena Allah menghamparkan buminya. Kalau Allah nggak hamparkan buminya, maka kenikmatan-kenikmatan itu tidak ada. Maka Allah menyebutkan yang fundamentalnya dulu nih. Kadang kita memiliki kekuasaan, kita memiliki power, kita memiliki beberapa hal yang di dunia ini. Kita bisa menikmati itu karena Allah menghamparkan buminya. Kalau Allah tidak menghamparkan buminya, maka kita tidak bisa menikmatinya. Ya, karena kalau kita lihat, kemudian kita teliti, bumi itu datar atau bentuknya bulat. Bentuknya Bulat, bulat. Seth.
bulat, Ya, kita ada di dalam bumi atau di permukaan-permukaan bumi? permukaan bumi. Di permukaan bumi. Bayangin, kondisinya bulat, kemudian kita di permukaan, dan kita di alam semesta, dan di atas kita itu langit-langit semuanya. Kok bisa kita tetap stay di atas itu ya, di atas bumi itu? Kemudian kita bisa membangun bangunan. Bayangin, kalau misalnya bulat, gimana cara kita membangunnya? Kesulitan kan? Maka Allah menjelaskan di dalam ayat ini, kami hamparkan bumi itu seperti dataran, maka kita bisa menikmati. Kalau bentuknya bulat, kita pusing nih dalam kehidupan kita ya. Tapi Allah hamparkan. Oke, berikutnya. Ayat 49. Fafirru ilallah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Perhatikan lagi-lagi ya, ayat ini, wa min kulli syai'in, objeknya disebutkan lebih dahulu. Dan setiap sesuatu di dalam dunia berarti, dan di dalam langit, setiap sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi semua berpasang-pasangan tuh. Berpasangan-pasangan itu maksudnya bisa zaujain, itu artinya hitam dan putih, laki-laki dan perempuan, tinggi, rendah, itu pasangan. Tapi juga bisa misalnya pohon dengan angin. Angin itu kan membawa serbuk sari, sehingga terjadi pembuahan. Mereka juga dikenal dengan pasangan juga. Jadi belum tentu hanya hitam dan putih, tinggi, rendah ya. Kombinasi tadi itu juga merupakan bagian dari pasangan. Nah gini, saya mau supaya kita lebih tadabbur gini. Ketika misalnya kita bisa melihat handphone antara iPhone dengan Android, kelihatan perbedaannya nggak? Beda, Ustaz. Setiap produk pasti punya signature. Ya. Jadi produk itu pasti punya signature. Jadi ketika kita lihat dari kejauhan, kita tahu, oh itu iPhone, oh itu Android, oh itu Samsung. Ya, sama juga dengan mobil. Ketika dari kejauhan kita tahu nih, ini brandnya pasti ini Toyota. Oh ini pasti brandnya nih Honda. Oh ini brandnya ini Mazda. Oh ini brand ini Mercy. Nah, ketika kita melihat bangunan, misalnya bangunan masjid seperti Al-Jabar, Al-Jabar di Jawa Barat ya. Kalau kita ngelihat desain itu, desain masjidnya berbeda ya dengan masjid yang lain, betul nggak? Nah, ketika kita melihat desain seperti itu, kita tahu nggak? Wah, pasti ini karyanya Pak Emil nih. Ya kan? Jadi ketika kita melihat produknya, kita tahu siapa yang mendesainnya. Ya. Nah, balik lagi dalam ayat ini. Ketika kita melihat sebuah produk dan produk itu berpasang-pasangan, kita akan tahu pasti Allah yang mendesainnya. Ini dalam ayat ini. Jadi kita mengenal Allah itu dengan melalui produk-produknya. Produknya Allah itu apa ciri-cirinya? Berpasang-pasangan. Jadi ketika kita melihat produk yang berpasang-pasangan, kita ingat langsung, ini yang membuatnya, kreatornya adalah Allah nih. Tujuannya apa sih sebenarnya kita melihat produk-produk berpasangan itu? Tujuannya adalah la'allakum tadzakkarun. Tujuannya untuk apa? Untuk kita ingat. Tadzakkar. Untuk kita ingat loh. Supaya kita semuanya ingat. Jadi, ketika kita melihat produk-produk itu, harusnya kita berpikir lebih dalam, karena ayat-ayat sebelumnya itu menganjurkan kepada kita untuk berpikir, dan kita dikomplain karena kita tidak mau berpikir. Maka ketika kita melihat produk, kemudian kita merenungkan, kemudian kita merasakan, akhirnya apa? Akhirnya kita ingat. Jadi, ketika kita jalan-jalan, kemudian kita melihat gunung, kita melihat laut, tujuannya untuk memperhatikan itu, kemudian akhirnya kita ingat. Tapi yang terjadi adalah dalam kehidupan kita sekarang, di era digital seperti sekarang, kita sibuk dengan selfie. Habis itu apa? Update status, upload di sosial media. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita memperhatikan komen-komen orang.
kita terdistract tuh dengan sesuatu yang nggak penting sebenarnya. Itu tidak urgent karena pendapat-pendapat itu akan berubah-ubah gitu ya. Sedangkan kita tertarik dengan pendapat-pendapat itu sehingga kita teralihkan. Harusnya kita la'allakum tadhakkarun, agar kalian itu ingat, zikir berarti ingat terhadap produknya, kemudian ingat terhadap produknya, kemudian mengingatkan kita terhadap kreatornya, kemudian kita baru mengucapkan kalimat-kalimat zikir kita. Ketika melihat keindahan, subhanallah, masya Allah, itu yang keluar. Ya, keindahan, masya Allah, ini indah sekali dan segala macamnya. Ya, oke. Jadi ternyata tujuannya adalah salat karun. Terus berikutnya, ayat 50. Fafirru ilallah. Maka bersegeralah kepada Allah. Ya. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya aku seorang memberi peringatan yang nyata darinya, dari Allah, untukmu. Kenapa ayat ini setelah kita bahas ketika ayat-ayat sebelumnya dibahas tentang komplain Allah terhadap diri kita yang tidak mau berpikir, tidak memperhatikan angin, kemudian tidak memperhatikan manusia yang berganti-ganti dalam sebuah pandangan, opini, pendapat. Ya, ketika kita tidak memperhatikan itu, gitu ya. Kemudian kok tiba-tiba di sini disebutkan fafirru ilallah. Mendekatlah kepada Allah. Dan pertama kali kalimat Allah muncul di dalam ayat ini, di dalam surat ini ya. Setelah berapa ayat berarti? 49 ayat ya? Pas ini. Pas 9. 49, ya. Setelah 49 ayat baru muncul kata nama Allah di dalam ayat ini. Nah, saya kasih ilustrasi ini ya. Kenapa kok tiba-tiba, bukan tiba-tiba, ini sudah by design oleh Allah. Sebelumnya, selalu menggunakan kata ganti kami. Betul nggak? Kenapa sekarang kok kata gantinya menggunakan nama? Misalnya gini, saya sama Mas Solis, kemudian ada dalam sebuah ruangan. Kami sudah melakukan ini. Ya. Terus tiba-tiba saya menyebutkan seseorang dengan namanya. Pak Asep, dia melakukan ini. Ketika saya menyebutkan nama itu, bedanya dengan kami apa? Kalau kami menunjukkan bahwa kita itu dekat. Kami menciptakan, kami. Artinya menunjukkan kedekatan. Ketika disebutkan nama, berarti jauh. Ya. Terus, apa hubungannya dengan fafirru ilallah? Mendekatlah kepada Allah. Berarti selama ini kita jauh loh dari Allah. Kita jauh dari Allah. Maka disebutkan bersegeralah fafirru ilallah. Bersegeralah mendekat kepada Allah. Allahnya nggak pernah jauh dari kita, tapi kita yang menjauh dari Allah, kemudian Allah mengatakan, ayo, sekarang mendekat kepadaku. Kamu kan sudah melihat produk-produkku kan? Kamu harus renungkan itu semuanya. Kamu sudah lalai dalam kebodohanmu. Kamu hanya cuma membela cuma egomu, pendapatmu, dan kamu tahu pendapatmu hari ini, besok akan berganti. Ya, misalnya dalam politik, sebagian kemarin kita misalnya 02, sekarang jadi 01. Kemarin membela-belain orang ini, sekarang kita sudah berbeda. Dan kamu muter-muter dalam pendapat itu, argumentasi, berantem sana dan berantem sini. Kamu jauh dari aku tuh sesungguhnya. Fafirru ilallah. Ayo sekarang kamu mendekat kepadaku. Kamu jauh dari aku. Mendekatlah kepadaku. Ini loh powerful dari ayat ini. Ayat 50 ini. Kita menjauh dari Allah itu karena kita tidak mau berpikir. Coba renungkan angin itu, rasakan angin itu, lihat langit, kemudian perhatikan semua sistemnya, kemudian kita lihat manusia. Ternyata itu ayat juga.
Kemudian kita perhatikan kisahnya Nabi Musa. Oh, ternyata adalah histori masa lalu yang merupakan ayat-ayat Allah. Umatnya Nabi Musa, umatnya kaum Ad, Soleh, kaum Lut, semua ayat-ayat Allah semuanya. Kenapa kita nggak mau merenungkan itu? Kenapa kita sibuk dalam keseharian kita? Kadang ayatnya ada di hadapan kita, tapi kita tidak mau meluangkan waktu untuk merenungkan. Akhirnya kita terdistract dari hal utama dan memperhatikan hal-hal yang kecil. Kita sibuk dengan itu semuanya. Artinya kita jauh dari Allah. Kemudian Allah menyerukan kepada kita, "Fafirru ilallah." Ayo bersegeralah mendekat kepada Allah. Jadi kita jauh dari Allah itu karena kebodohan kita. Dan kita lalai dalam kebodohan itu. Ini loh problem kita. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita, "Ayo sekarang waktunya. Kamu mendekat kepada aku." Nah pertanyaannya gini, Allah itu jauh nggak sih sebenarnya dari kita? Sangat dekat. Dekat, sangat Dekat. dekat. Tapi kitanya yang menjauh. Iya. Maka diperintahkan dalam ayat ini, "Fafirru ilallah." Jadi, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, wal ardi was sama, kemudian ketika kita jalan-jalan, itu melaksanakan ayat-ayat Allah nggak sih sebenarnya? Memperhatikan alam. Ini ayat tuh sebenarnya. Oh, ini ayat loh ya. Orang yang eh, geser-geser pendapat, adu argumentasi. Oh, itu ayat ya. Dan itu mengingatkan kita. Mengingatkan kita tentang apa? Allah, Allah, Allah. Gitu. Oke, berikutnya. Fafirru ilallah. Saya mau jelaskan ini. Kenapa kita diseru mendekat kepada Allah? Nah, saya kasih ilustrasi seperti ini ya. Ketika dulu kita kecil, bayangkan ketika kita dulu kecil ya. Kemudian orang tua kita, ibu kita memarahi kita. Bayangkan itu ya. Ibu kita memarahi kita. Apa yang kita lakukan? Ketika ibu kita memarahi kita, misalnya let's say di sebuah mall, kemudian kita dimarahin di situ, apakah kita lari dari ibu kita atau kita malah mendekat kepada ibu kita ke dalam pelukannya? Mendekat. Mendekat. Benar. Karena ketika kecil, tempat yang paling aman, walaupun ibu kita sedang marah kepada kita, tempat teraman adalah dalam pelukan ibu kita. Bukan menjauh dari ibu kita ya, Iya. tapi kita datang mendekat ke dalam pelukan ibu kita. Jadi ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup di dalam dunia kita, dan kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, kita diceritakan tentang kesulitan kaum Ad, Samud, kemudian kaum-kaum Lut, mengalami kesulitan-kesulitan dan diancam akan diberikan hukuman, kemudian akhirnya mereka menolak itu, kemudian akhirnya hukuman itu datang kepada diri mereka. Artinya bahwa kita juga diancam dengan hal yang sama dan membuat kita takut ketika kita lost dalam kehidupan kita tersesat dalam kehidupan kita, dan hidup ini seperti sebuah hutan belantara dan kita bisa tersesat di dalamnya, maka tempat yang paling aman itu adalah mendekat kepada Allah, bukan menjauh dari Allah. Jadi kalau mau hidupnya aman, bahagia, damai, maka mendekat kepada Allah, bukan menjauh dari Allah. Walaupun Allah menceritakan tentang neraka, ada muncul rasa takut kita kepada Allah, gitu ya. Dan itu memang ada ayatnya untuk supaya kita takut kepada Allah. Dan ketika kita merasakan itu, bukan kita menjauh dari Allah, tapi tempat yang teraman adalah kita mendekat kepada Allah. Oke, berikutnya. Ini lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku untuk kalian darinya, dari Allah, aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Pertanyaannya, kenapa setelah ada ayat fafirru ilallah disambung ini lakum minhu nadhirum mubin? Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah. Berarti ayat ini tentang siapa sih? Ini lakum minhu nadhirum mubin?
tentang Nabi. Nabi diperintahkan untuk mengatakan ini. Nah, pertanyaannya, kenapa setelah fafirru, Nabi diperintahkan mengatakan hal ini? Oke, sebelum menjawab itu, kita lihat ayat setelahnya. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan lain di samping Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Muncul lagi tuh. Kenapa itu terjadi? Kok dua ayat mirip dan diulang? Tapi bagian depannya berbeda. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, dan jangan jadikan di samping Allah ilahan akhar, Tuhan yang lain. Apa maksudnya? Nah, saya jelaskan kata ini dulu. Ilaha itu artinya apa? Ya ada Tuhan lain. Tidak. Selain. Ilaha selain Tuhan lain. Kepadanya. Ilaha. Ilah. Tidak ada Tuhan ya. Ilahan Tuhan. Ilaha itu Tuhan. Kalau la ilah tidak ada Tuhan. Ya. Ilah itu adalah Tuhan. Oke. Itu adalah makna utama. Saya mau tambahkan kosakata kita ya. Ternyata makna ilah itu dalam bahasa Arab ya, satu kata dalam bahasa Arab. Ternyata dalam satu kata itu maknanya banyak. Ya. Yang utama itu adalah Tuhan. Tapi makna kedua adalah rasa cinta yang paling tinggi. Jadi orang Arab itu kalau ngomong cinta, kemudian lebih cinta, dan sangat cinta sekali, ketika sangat cinta sekali itu mengucapkan dengan kata walah, ilah. Gitu. Jadi di dalam kata ilah itu ada rasa cinta. Oke, kita gunakan terjemahan dengan menggunakan rasa cinta ke dalam ayat ini. Dan jangan jadikan di samping Allah atau bersama Allah cinta yang lain. Jadi bukan hanya sekedar, bukan Tuhan, ya, atau Tuhan yang lain, tapi nggak ada cinta yang lain. Wow, dahsyat ya maknanya ya. Dan jangan menjadikan bersama Allah cinta yang lain. Hanya Allah. Ya, berarti nggak boleh menduakan ya? Iya. Cintanya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan ini. Oke. Ilah itu kan tadi asal katanya dari kata wala, cinta ya, wujud rasa cinta yang sangat tinggi sekali. Saya akan jelaskan cinta ini sendiri. Manusia itu cenderung punya rasa cinta nggak? Ya. Ya, udah pasti. Kita hidup sunatullahnya dengan rasa cinta. Cinta terhadap apa? Apa? Cinta terhadap sesuatu. Ya, sesuatu itu macam-macam, bisa jabatan, bisa posisi, bisa uang, bisa handphone, bisa mobil, sesuatu pokoknya. Oke, bisa nggak kita juga cinta terhadap seseorang? Bisa. Ya, berarti cinta sesuatu, kemudian yang kedua cinta seseorang. Kemudian bisa nggak kita juga cinta diri sendiri? Bisa. Oke, berarti kita sudah punya 3 kategori. Cinta terhadap sesuatu, cinta terhadap seseorang, dan juga bisa cinta terhadap diri sendiri. Oke. Kita melakukan sesuatu itu, ya kita melakukan A, B, C, D, karena kita pengen mendapatkan sesuatu. Bisa seperti itu kan? Ya. Oke. Kita bisa melakukan sesuatu karena kita mencintai seseorang. Bisa seperti itu kan? Oke. Yang ketiga, kita bisa melakukan segala sesuatu karena sebenarnya kita mencintai diri kita. Ya, makanya dalam debat itu kan pengen menonjolkan diri kan, pengen menunjukkan dirinya luar biasa. Betul kan? Maka kita bisa melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa kita mencintai diri kita. Ya, oke. Kadang kita melakukan sesuatu, misalnya saya pengen kebutuhan sandang pangan papan saya. Ya. Bisa melakukan seperti itu kan?
Iya Tuhan, iya Ustaz. Artinya bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu, melakukan A, B, C, tujuannya adalah rasa cinta kita terhadap sesuatu, atau rasa cinta kita terhadap seseorang, atau rasa cinta kita terhadap diri kita. Ya, Iya, artinya yang mendorong kita melakukan A, B, C, dan D, rasa cinta kita itu. betul. Yang menggerakkan kita melakukan A, B, C, D itu berarti sebenarnya adalah cinta kita terhadap diri sendiri, sesuatu, dan Satu seseorang. seseorang. Itu yang namanya ilah. Berarti yang menggerakkan kita selama ini ilah yang lain ya. Nauzubillah. Iya Ustaz. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, dan jangan jadikan bersama Allah itu ilah yang lain, cinta yang lain. Kamu selama ini menggunakan dalam kehidupan kamu itu cinta terhadap sesuatu, cinta terhadap seseorang, cinta terhadap dirimu. Jangan jadikan itu semuanya. Fafirru ilallah, bersegeralah kepada aku sekarang. Jadi yang harusnya menggerakkan kita itu melakukan A, B, C, D karena kita cintanya kepada Allah. Kadang misalnya nih kita memberikan sedekah, ya kita kan bukan melakukan terhadap diri kita kan. Kalau misalnya orang melakukan sesuatu pekerjaan, saya melakukan ini untuk kehidupan saya. Jadi dia memikirkan diri kita saja. Tapi step berikutnya, saya pengen melakukan sedekah ini buat orang lain. Saya pengen melakukan ini buat orang lain. Saya pengen melakukan kebersihan ini buat supaya orang lain nyaman. Saya pengen menanam pohon supaya generasi berikutnya bisa menikmati ini semuanya. Itu level yang berbeda ya. Kalau sebelumnya tentang diri kita saja, ada step orang di mana dia sudah selesai dengan dirinya dan dia memikirkan orang lain. Ada step yang seperti itu kan? Nah, kemudian ketika kita berbuat dengan orang lain untuk orang lain, kemudian akhirnya orang lain itu notice bahwa yang kita lakukan hal yang luar biasa. Kemudian kita mendapatkan pujian, kita mendapatkan sebuah undangan ini dan itu. Kemudian orang notice tentang diri kita. Akhirnya kita senang dengan itu semuanya, dan akhirnya kita dibuat ketagihan dengan notifikasi atau notice orang lain itu. Ternyata kita masuk lagi step berikutnya. Ternyata yang menggerakkan kita adalah rasa cinta kita terhadap diri kita. Berarti itu ada ilahan ya akhir, ada ilah yang lain kalau seperti itu. Jadi ayat ini ternyata mengajarkan apa kepada kita dalam surat Ad-Dariyat? Dikenalkan dengan langit, dikenalkan dengan bumi, dikenalkan manusia yang berpindah-pindah pandangan, sudut pandang, idealisme yang berbeda-beda. Kemudian kita diceritakan sejarah masa lalu. Ternyata kita juga mengulangi sejarah-sejarah masa lalu. Kita cinta terhadap diri kita. Ada ilah yang lain. Lihat, perhatikan umatnya Nabi Musa, Fir'aun, cinta terhadap kekuasaan. Cinta terhadap dirinya, maka dirinya dijadikan Tuhan. Cinta terhadap nafsunya. Terjadi kan? Kaumnya Nabi Lut, cinta terhadap nafsunya, yang mendorong dia melakukan perbuatan A, B, C, D itu karena rasa cinta. Dia pengen memenuhi seksnya. Nafsu kan? Diri sendiri kan? Ada yang membangun bangunan yang dinding yang tinggi, kaum Ad, Samud. Mereka membangun bangunan yang kokoh dengan tiang-tiang yang sangat tinggi. Mereka cinta terhadap infrastruktur itu. Mereka sombong dengan itu semuanya. Mereka cinta dengan itu semuanya. Kamu jangan mengulangi kesalahan yang sama. Fafirru ilallah. Wala taja'alu ma'allahi ilahan akhar. Itu loh. Jelas ya sampai di sini? Oke. Pertanyaan terakhir yang belum dijawab. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Kenapa ayat ini diulang 2 kali? Sesungguhnya aku buat kalian, dari Allah, aku seorang pemberi peringatan yang nyata. Kenapa ya? Fafirru ilallah. Kemudian inni lakum minhu nadhirum. Wala taja'alu ma'allahi ilahan akhar. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Oke, saya pancing dengan sebuah pertanyaan seperti ini. Dan itu akan menjawab ini. Seorang nabi bisa bergeser menjadi ilah nggak?
Gitu. Bisa ya, cintai berlebihan. Yes, seorang nabi bisa bergeser menjadi ilah. Maka Nabi diperintahkan mengatakan, sesungguhnya aku ini untuk kalian darinya, dari Allah loh. Tugasku memperingatkan kamu. Untuk apa? Fafirru ilallah. Bersegera kepada Allah. Bukan kepadaku, tapi kepada Allah loh. Seorang nabi bisa menjadi ilah. Dan itu terjadi di umat sebelumnya. Nabi Isa dijadikan ilah nggak? Iya. Umat-umat sebelumnya, orang-orang soleh mereka dijadikan ilah nggak? Ya, Ya. Nabi Muhammad bisa menjadi ilah nggak? bisa. 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 Maka Nabi Muhammad diperintahkan mengatakan ini oleh Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus tahu dasarnya, fondasinya di mana gitu ya. Bahwa Nabi memiliki makom yang sangat tinggi, bahkan Allah bersolawat kepada Nabi, itu adalah makomnya Nabi kita. Tapi tidak menjadikan Nabi kita menjadi ilah. Jelas ya? Iya. Jadi ketika kita meminta, itu memintanya kepada Allah atau kepada Nabi? Pada Allah. Kepada Allah. Maka dalam susunan doa itu memuji kepada Allah dulu, kemudian bersolawat kepada Nabi. Ya. Pertanyaan yang menggelitik kan gini, loh kok ada orang solawatan, disolawatin aja supaya dapat mobil. Iya. Tauhidnya dulu harus kuat dulu ya. Ini loh landasan tauhidnya. Jadi menujunya itu kepada Allah dulu, meminta itu kepada Allah, mendekat kepada Allah dulu. Yang mengabulkan itu semuanya Allah. Bahwa dalam susunan doa itu kita memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi, itu adalah tata krama kita. Solawat artinya kita mendoakan Nabi kita. Nah ini kan perenungan ya buat kita ya. Sampai ayat 51 ya. Oke, cukup sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan saja, karena ini saya sudah ditunggu. Baik, silakan jamaah yang dimuliakan Allah. Ini tema tentang tauhid jadinya Ustaz ya. Iya, Kembali betul. mengesahkan Allah, dan di ayat inilah Allah kemudian memperkenalkan setelah menjelaskan tentang ayat-ayatnya, kemudian karya-karyanya yang sangat luar biasa, bumi langit gitu yang sudah disebutkan, kemudian Allah memperkenalkan inilah karya Allah. Setelah itu kemudian Allah mengajak kita semua hambanya, fafiru ilallah, maka bersegeralah kepada Allah, dan wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Baik, silakan jamaah, ada yang ingin ditanyakan sebelum Ustaz Khairil pamit ya, karena ini ada kegiatan bersama keluarga ya Ustaz ya. Mau pikir mau snorkeling. Baik. Baik, ada yang disampaikan, ingin ditanyakan atau sharing, silakan. Baik, Bu Sri, silakan Bu Sri. Silakan Bu Sri. Ya, dibuka itunya Bu Sri, apa namanya? Audionya masih di ini. Assalamualaikum Bu Sri. Ya, Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, akan kita suka dengar di ayat itu, janganlah kamu menzolimi dirimu gitu ya Pak Ustadz ya. Menzolimi dirimu sendiri gitu. Itu kaitannya begini Pak Ustadz. Kita cinta sesuatu, cinta kepada seseorang, bagaimana itu sebetulnya kan kalau kita yang benar, supaya itu sebetulnya menyelamatkan diri sendiri, supaya kita tidak masuk neraka gitu ya maksudnya. Nah itu supaya cinta sesuatu dan cinta kepada seseorang itu sebetulnya untuk diri sendirinya, itu supaya nggak salah kita, itu bagaimana Pak Ustadz?
meniatkannya, ya semua itu kita lakukan karena Allah, sehingga kita sebetulnya menyelamatkan diri sendiri, begitu Pak Ustadz. Minta diberikan supaya nggak salah men-setting mind kita gitu. Tolong diberi penjelasan Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz. Baik, silakan Ustaz. Oke. Ketika kita cinta seseorang, itu kan adalah sesuatu yang sudah sunatullah, betul nggak? Dan kita pasti Ya. merasakan cinta itu. Kita merasakan cinta itu. Ya kita cinta dengan lawan jenis, itu ada sesuatu yang sunatullah, sesuatu yang Fitrah. sudah ditempelkan dalam hati kita kan, cinta terhadap sesuatu. Dan dalam proses kehidupan kita itu kan ada yang cinta terhadap seseorang, sesuatu, kadang membuat kita terpleset, betul nggak? Ya. Membuat kita terpleset dan akhirnya kita jauh dari Allah. Karena orang yang bermaksiat itu biasanya, ya, formulasinya adalah ketika kita bermaksiat, kita makin menjauh dari Allah. Makin terus kita melakukan kemaksiatan, makin jauh dari Allah. Ya. Iya. Dan energi untuk balik lagi menuju kepada Allah, ya, ketika kita jauh, energi untuk balik lagi, itu energinya jauh lebih besar. Kalau misalnya nih, baru melakukan kemaksiatan, balik lagi, itu lebih mudah dibandingkan berulang kali dan bertahun-tahun. Maka menuju kepada Allah itu biasanya lebih sulit, karena butuh energi yang besar kan. Ketika misalnya dia jatuh yang luar biasa, kemudian dia akhirnya suffer dalam kehidupannya, dia menangis, meratap, menyesal, itu energi-energi yang dia harus bayar, baru mendekat kepada Allah. Nah, gimana caranya? Cara yang termudah, kalau menurut saya, cara termudah adalah gimana supaya kita digerakkan itu dengan energi cinta yang benar. Cintanya kan kepada Allah. Maka cara yang termudah adalah mempelajari Al-Quran. Ya. Kalau kita nggak belajar Quran, mau belajar kemana lagi? Ketika kita belajar surat Adz-Dzariyat ini kan membantu membawa persepsi kita, pemikiran kita berdasarkan Al-Quran kan? Misalnya nih, kalau kita belum ngaji surat Adz-Dzariyat, ketika kita melihat angin, maka ya sekedar angin saja, kita menikmati nyamannya saja. Kita tidak akan berpikir di balik angin itu sebenarnya siapa. Kita nggak akan berpikir ke arah sana. Kemudian ketika kita melihat langit, kemudian ada sistem, ada hujan, ada awan dari laut, dari bumi, air itu menguap, kemudian bergeser, kemudian dicurahkan urusan ini, urusan itu, hujan daerah sini, hujan daerah situ, gitu ya. Ternyata ketika kita sudah ngaji Quran, kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Kayak misalnya pilpres seperti sekarang. Orang-orang dalam perbedaan yang berbeda-beda kan? Yang 01, yang 02, yang 03. Berbeda-beda kan? Berantem ini, setiap grup rame itu sekarang ya. Saya perhatikan setiap grup itu rame dengan urusan politik. Padahal setelah 5 tahun nanti ganti lagi tuh. Ya. Ketika kita melihat dari kacamata Quran, ternyata itu ya perbedaan pendapat nanti juga akan berubah tuh. Bila sekarang belain ini, besok musuhin ini. Nanti sebaliknya tuh. Ganti kubu lagi. Nanti ngomongnya berbeda kembali. Kalau kita melihat dengan kacamata Quran, itu ayat-ayat Allah ya. Orang-orang itu adalah ayat-ayat Allah. Kita melihatnya dengan cara berbeda. Maka ketika kehidupan kita menjatuhkan kita, menjauhkan kita, ternyata itu dari bagian ayat Allah juga. Karena ada ayatnya, wa fi anfusikum, di dalam diri kita. Betul nggak? Ada penyesalan pada diri kita, saya salah dan segala macam. Kemudian kita evaluasi, kemudian kita melihat Al-Quran, ya Allah, salah lagi. Maka ketika kita qiyamul lail, tadi Mas Walis tadi menyinggung di summary-nya, ketika qiyamul lail, kita bukan bangga terhadap ibadahnya kita. Enggak. Tapi apa? Kita beristighfar kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Betul nggak? Iya. Jadi, gimana caranya supaya menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Allah? Maka pelajari Quran bukan hanya sekedar baca Arabnya, kemudian kita buat indah bacaan kita, bukan hanya sampai di situ saja. Tapi kita harus memahami satu persatu.
Dan kita Makanya kan diajak untuk bertadabbur ya Ustaz ya, terhadap ayat-ayat Allah semuanya ya. betul, Dengan betul, betul Mas Walis. Makanya kan dibuka kelas kajian Quran, kajian ini gitu ya. Jadi nggak Iya. cukup hanya pelajarannya hanya berhenti sampai tahsin, berhenti sampai nahwu doang. Enggak. Step lebih jauhnya gimana ayat ini akan mengubah cara pandang kita. Oke, sebagai clue, sebagai penutup ya. Kita ternyata belum selesai surat Ad-Dzariyat ini. Nanti kita akan sampai di ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayat yang populer kita hafal dari kecil. Karena guru SD kita mengajarkan, guru SMP kita mengajarkan. Cuman kita diajarkannya cuma satu ayat itu saja. Surat Ad-Dzariyat yang lain enggak. Nah, kita akan lihat korelasinya semuanya. Kenapa kok sampai Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kalau kita lihat kaji sampai ayat 51 ini tidak pernah dibahas satu ayat pun tentang jin. Kok tiba-tiba di dalam ayat 56 surat Al-Dzariyat muncul wa ma khalaqtul jinna. Kok muncul jin pertama kali di situ? Kan nggak ada bahasan tentang jin. Kok tiba-tiba muncul jin? Kita akan lihat di episode berikutnya ya. Masya Ternyata Allah. itu dahsyat dan itu akan merubah cara pandang kita. Baik. Oke? Iya, Mudah-mudahan iya. kita makin tertarik dengan Al-Quran ya. Ternyata setiap bagian Betul. kalau kita jeli melihat, wah, apalagi nih? Wah, apalagi nih? Betul Pak Ustadz, saya termasuk yang semakin tertarik ini Pak. Cuman masih ada ganjalan tapi berhubung Ustadz ada perlu nanti lanjutkan nanti aja Pak Ustadz. Ya. Nggak, sebetulnya mencintai Allah itu, kita harus mencintai Allah. Sebetulnya itu mencintai diri sendiri supaya kita selamat, tidak masuk nerakanya gitu loh. Pikiran saya ya itu sebenarnya ujungnya untuk diri sendiri gitu. Nah itu takut terpeleset saya di situ Pak Ustadz. Ya, Iya Pak Ustadz. ya. Tapi sejauh Itu ini kan, udah ya, ya. Iya. ya. Itu kan Baik begini. Pak Ustadz. Itu benar kan? Kan ada pepatah barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan ya kan? Iya, Betul kan? iya. Iya betul. Iya. Ya, kalau kita lihat ayat sebelum-sebelumnya, baca kembali ya, lihat kajian sebelumnya, wa fi anfusikum, dan pada diri kalian. Kenapa sih kalian nggak berpikir? Jadi kita memang diminta untuk tadabbur terhadap diri kita. Ketika kita lihat diri kita, kemudian akhirnya kita memahami diri kita, ternyata kita berikutnya adalah Allah akan mengantarkan kita kepada Allah. Maka akan menuju kepada Allah. Kadang dalam perjalanan kita digeser cinta terhadap diri sendiri. Misalnya contohnya nih, saya kasih contoh yang agamis misalnya. Ada seorang kiai, ustadz, punya anak, gitu ya. Ternyata anaknya bandel, padahal udah diajari dengan benar, diajari dengan Islam. Kemudian dipanggil anak ini, nah kamu kok melakukan itu sih? Kok melakukan ini? Kamu membuat malu ayah bunda. Ayah bunda kan seorang kiai, seorang nyai. Kenapa kamu mau melakukan itu semuanya? Kamu memalukan ayah bunda. Kelihatannya kan benar kan ya? Iya. Kelihatannya benar kan? Tapi yang sebenarnya dibela sebenarnya apa? Allah atau kehormatan diri mereka? Iya. Kehormatan. Ternyata balik lagi diri sendiri lagi. Enggak loh, fafirru ilallah, kamu harus melakukan itu karena Allah. Nah, itu kan kelihatannya religius, tapi ternyata jauh dari agama gitu ya. Tapi kita tidak perlu memblame posisi seperti itu. Nantinya juga akan sampai kepada titik Allah gitu kan. Nah, setiap orang kan memiliki jalan yang berbeda-beda. Makanya kan di dalam surat Ad-Dzariyat itu diceritakan bahwa di dalam langit itu ada jalan yang berbeda-beda kan. Nah, manusia memiliki jalan yang berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya tidak sama. Satu orang unik. Gitu. Oke, cukup? Iya. Juga. Terima Baik. kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sama-sama. Jazakallah khairan Ustaz atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan kita menangkap ya apa menjadi sebuah intisari dari surat Az-Zariyat ini, walaupun nanti ada satu pembahasan terakhir Ustaz ya Insya Allah tentang terakhir. kandungan dari Az-Zariyat ini. Dan tadi kita diingatkan untuk mentadaburi semua ayat Allah, dari mulai ayat yang memang ada dalam Al-Quran, ayat Allah dalam bentuk tertulis ini, kemudian juga ayat-ayat Allah dalam bentuk alam semesta ya Ustaz ya. Karena Ya. langit bumi yang Allah ciptakan ini menjadi sebuah ayat, dan tentu tadi diri sendiri itu ternyata menjadi sebuah ayat yang kita lupa untuk ditadaburi. Karena itulah ujung dari tadabur ini adalah fafiru ilallah, kembali kepada Allah, bersegera kepada Allah, dan jangan jadikan
cinta yang lain kecuali kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah closing statement Ustaz ya, menjadi penegas tentang ini yang harus menjadi pegangan kita dalam memahami surat Az-Zariyat ini. Fafiru ilallah, berserulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, ini sebuah kajian yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita, karena dalam kajian Al-Quran ini selalu ujungnya ada inspirasi untuk kita semua bahwa hidup kita ini penuh makna, dan apabila kita tidak menjalani dengan tadabbur kepada Allah, mentadabbur semua ayat-ayat Allah, maka bisa tersesat saja. Sebagaimana sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, karena Allah menyebutkan ternyata dalam surat Az-Zariyat itu dari mulai umat-umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, kemudian juga Nabi Lut, dan juga umat Nabi Saleh ya. Baik, alhamdulillah wa syukurlah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis, dan sebelum ditutup kami mengingat kembali tentang sebuah gerakan dari MKI untuk beristiqomah dalam infak fisabilillah, dan ini akan kita dedikasikan sebagian untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan mudah-mudahan kita termasuk barisan orang-orang yang Al-Aqsa. Dan itu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita azamkan niat kita untuk selalu mengisi pagi dengan ngaji bersama para guru kita, dan juga beristiqamah dalam infak fisabilillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa waj'alhu lana